Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mata kuliah Web Programming 3, di mana pada pertemuan ketiga ini kita akan membuat halaman login, kemudian membuat halaman daftar juga, kemudian mengedit akun yang sudah kita buat. Nah, untuk login dan daftar ini kita menggunakan modal, jadi kita tidak pindah ke halaman atau ke page yang lain, tapi menggunakan modal. Nah, kita lihat seperti apa tampilannya. Nah, ini adalah hasil dari pertemuan kedua ya, dimana nanti pada saat kita klik login, nanti dia akan muncul sebuah jendela untuk melakukan login. Kemudian kalau kita klik daftar di sini, karena kita belum buat, nanti akan muncul juga sebuah jendela modal di situ untuk melakukan pendaftaran anggota. Seperti itu. Secara umumnya kalau kita coba jalankan yang sudah jadinya nanti, nah seperti ini. Pada saat kita klik login, akan muncul sebuah jendela modal di sini. Login member, input siapa, passwordnya apa. Kemudian kalau kita klik daftar, nah nanti akan muncul daftar anggota. Kita isi di sini data anggotanya apa, simpan. Setelah itu kita bisa lakukan login seperti itu. Nah, sambil contoh misalkan aja yang sudah jadi aja misalkan ya. Saat login di sini, nah kita bisa melakukan pengeditan profil. Contoh seperti ini profil saya. Nah, ini kita bisa lakukan pengeditan di sini. Pada saat diklik ubah, nah ini dia. Nama lengkapnya bisa kita rubah, gambarnya bisa kita rubah juga. Seperti tadi. Di pertemuan 3 ini materinya seperti itu. Ditambah satu lagi logout. Jadi kita keluar dari sistem. Nah, apa yang akan kita tulis atau kita buat nantinya? Kita akan lihat modulnya. Nah, di sini nanti ada beberapa controller atau ada controller yang akan kita buat beserta dengan fungsi dan view. Kita lihat terlebih dahulu di sini. Oke, langkah pertama adalah nanti kita akan membuat modal. Modal ini untuk apa? Untuk tadi menampilkan halaman login dan juga daftar member ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya di halaman header, kalau kita bisa buka file yang di pertemuan kedua itu di header, di template headernya di sini. Nah, di sini, nah terutama ini dua ya, ada dua. Ini kondisi kalau misalkan kemarin sempat kita bahas ya, ada kondisi pada saat belum login, ada kondisi pada saat sudah login di headernya. Nah, pada saat belum login, maka secara otomatis nanti untuk headernya adalah daftar dan login. Nah, di daftar ini dia menggunakan modal di sini atau toggle-nya modal, kemudian targetnya nanti daftar modal. Nah, di sini nanti akan dipanggilnya berdasarkan targetnya apa nih, daftar modal. Ini juga sama login modal. Nanti berarti kita akan membuat sebuah modal. Model itu sebuah file view juga ya nanti ya, karena dia bentuknya tampilan di website. Berarti nanti kan kita buat sebuah file view dengan nama modal. Kemudian letaknya adalah di dalam template user. Jadi sama dengan template header dan footer seperti itu.
Oke, kita akan buat sebuah file baru dengan nama modal seperti ini ya. Gitu. Kemudian kita akan ketikkan scriptnya. Script modal cukup panjang ini. Oke, yang di slide sebenarnya tidak perlu sampai semua diketik karena kita tidak memunculkan ini ya, pesan waktu pengambilan buku 1/24 jam dari booking seperti itu. Tapi nanti kalau mau digunakan dipersilakan saja untuk pengembangan lebih lanjut. Saya misalkan membuat sampai dengan selesai di daftar modal aja ya. Oke, saya akan ketik di sini. Oke. Nah, nanti pada saat dipanggil modal, kebetulan ini memang belum dipanggil karena di halaman home-nya ini belum kita panggil ya. Ini seharusnya ada modal di sini. Ini modal juga, ini juga modal. Ini belum kita panggil, nanti kita akan coba panggil. Nah, di sini bisa dilihat untuk modalnya. Yang pertama, ini yang harus diperhatikan adalah ini dia. Ada ID modalnya. Nah, ini yang akan dipanggil di header ya, di header sini. Nah, ini dia, login modal. Ini yang dipanggil. Jadi ada itu dalam pengetikannya dia harus sama. Nah, apa isinya? Tadi kan isinya adalah sebuah kotak dialog ya, dengan titelnya adalah login member di sini. Kemudian nanti dia akan lakukan login kan ya. Saya akan lakukan login dengan memasukkan email dan juga password ya kan ya. Email dan juga password. Di sini ada yang namanya email, kemudian satu lagi ada yang namanya password. Oke. Nah, nilai-nilai itu, email dan password ini kan akan dikirim ya kan ya. Karena bentuknya bentuk form, maka dia akan dikirim nanti. Kemana kirimnya? Kita lihat form actionnya di sini. Dia akan mengirim ke controller member. Oke. Dia akan mengirim ke controller member. Dengan metodenya adalah post. Jadi setelah kita input email dan password, nilai-nilai itu akan dikirim ke dalam controller member. Oke. Seperti itu. Kemudian nanti di dalam login juga, di dalam jendela login nanti dia akan ada yang namanya close, button close dan juga button login. Button login ini yang tipenya submit, yang akan mengirimkan nilai. Untuk close ini hanya untuk menghilangkan jendelanya aja. Jadi yang login ini yang akan dikirimkan nilai melalui tombol tipenya submit. Nah, itu untuk modal. Kemudian satu lagi adalah daftar member, ID daftar member. Ini juga yang akan dipanggil di dalam sini ya. Ini dia daftar member ID-nya. Jadi pada saat dipanggil, diklik tombol daftar, dia akan mengakses targetnya adalah daftar modal. Yang ini dia, daftar modalnya. Oke, apa isinya? Isinya sebenarnya inputan juga sama. Dengan titelnya adalah daftar anggota, kemudian nanti dia juga akan ngirim nilai juga, nilai-nilai yang akan diisi, yaitu nama dengan tipe teks, name-nya nama, name-nya alamat, email, password 1 dan password 2. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 inputan yang harus diisi pada saat daftar member di sini. Kemudian dia akan mengirimkan data. Dan nilai-nilai ini akan dikirimkan kemana? Ke sini, form actionnya. Di sini ke dalam controller member, fungsinya adalah daftar. Jadi kalau yang tadi sebelumnya login itu ke controllernya adalah member, berarti kita indeksnya yang dituju.
Tapi kalau yang daftar modal di sini, maka yang daftar modal ya, di daftar anggota itu nanti dia akan mengirimnya ke dalam fungsi daftar di dalam controller member masih. Dengan metodenya adalah post. Kemudian untuk tombol sama di sini, submit untuk simpan, kemudian close ini tipenya button aja. Nah, seperti itu. Oke, kita simpan, kemudian kita akan mengedit di di uh, di home ya. Di home, kan di home ini menampilkan datanya. Nah, di sini kita tambahkan berarti this load dengan cara yang sama sebetulnya, view apa nih, template user dengan nama modal seperti ini ya, template nama modal. Oke, ini saya copy saja, kemudian taruh di sini. Oke, kita akan cek this 928. Oh, yes. Oke, ini sudah bisa ya untuk login membernya. Sudah bisa muncul, kemudian daftarnya juga sudah bisa muncul. Nah, itu untuk langkah pertama. Jadi langkah pertama tadi kita buat namanya view modal, kemudian kalau sudah dibuat view modal, kemudian kita edit controller home untuk menampilkan modal tersebut. Seperti itu ya. Jadi untuk menampilkan modalnya kita menambahkan di controller home script ini. Yaitu langkah pertama. Kemudian berikutnya, berdasarkan script sebelumnya di modal nih ya, di modal tadi, berdasarkan script modal ini, jadi pada saat kita login kan dia akan mengakses controller member ya. Begitupun pada saat dia daftar, dia akan mengakses controller member dan juga fungsi daftar. Oleh karena itu, langkah berikutnya setelah kita membuat view modal adalah kita akan membuat controller member. Oke, kita akan buat controller member ini untuk tampilan di membernya nanti. Member, oke, titik php. Nah, kita scriptnya. Nah, ini script dari controller member di sini. Lumayan cukup ya, cukup lumayan panjang untuk controller member di sini. Saya akan coba ketikkan. Oke. Nah, ini adalah script untuk controller membernya di sini, dimana pada saat dia melakukan indeks atau pertama kali dipanggil ini indeks ya, dia akan mengakses namanya fungsi login. Nah, fungsi loginnya apa? Nah, di sini kita lihat fungsi login berarti pada saat dijalankan nanti fungsi loginnya, yaitu dia akan melakukan pengecekan yang pertama kali ya. Dengan melakukan pengecekan, nanti email dan password yang diinput di sini dibuat dalam bentuk variabel email dan variabel password. Kemudian
dia akan memanggil modal user dengan fungsi adalah cek data. Cek data ini fungsinya untuk apa? Dari cek data ini fungsinya adalah melakukan pencarian data berdasarkan kriteria. Kita lihat model user, nama fungsinya adalah cek data ya. Nah, cek data ini lakukan pencarian untuk mencari data berdasarkan kriteria where di sini. Dimana tabelnya adalah user, where-nya nanti adalah nilai-nilai yang tadi diinput. Kita lihat di sini. Ini ya, where-nya adalah email. Di sini email, karena email yang jadi patokannya di situ. Nah, kemudian jika usernya ada atau ditemukan, ini belum tentu langsung ya. Jadi di sini ada beberapa kondisi, ada penyelesaian kondisi. Jika usernya ada, nanti seperti apa, kalau tidak ada seperti apa munculnya. Nah, kalau usernya ada pun, dia akan cek lagi nih, aktif atau tidak nih usernya atau statusnya. Karena di tabel user kita punya yang namanya is active, field is active. Dimana kalau dia aktif berarti nilainya 1, kalau dia 0 tidak aktif. Nah, secara default nanti pada saat kita lakukan daftar, maka di script itu diatur supaya dia langsung langsung aktif. Maka nanti diisinya nanti pada saat penyimpanan data is active-nya 1. Nah, nanti kalau misalkan kita pengen supaya nggak aktif ya bisa aja nanti dikasih scriptnya jadi 0. Nah, jadi pada saat dia daftar dia tidak bisa langsung login, harus nunggu admin untuk mengaktifkan akunnya seperti itu. Tapi ini untuk mempercepat pada saat daftar dia bisa langsung login. Nah, kemudian kalau dia usernya aktif di sini nanti akan dilakukan parsing data, nilai-nilainya akan dikirim. Ada email, role ID, kemudian ID user, kemudian nama user. Ini akan diparsing nilainya. Nah, setelah itu dia akan menuju ke home. Jadi pada saat login selesai, dia akan ke home. Nah, di home ini akan ada penyeleksian lagi nih. Dia sudah login berarti otomatis headernya akan berubah. Yang awalnya ada login, ada daftar, kemudian berubah menjadi profil dan juga booking seperti itu. Nah, ini kondisi kalau misalkan ada usernya dan aktif. Ya. Nah, ini kondisi yang kedua. Kondisi kedua ini adalah kondisi kalau misalkan dia belum aktif. Nah, nanti akan muncul pesan. Nah. Oke. Maaf. Ini kondisi kedua ini kalau kondisinya adalah salah passwordnya. Jadi kalau atas ini kondisinya sudah benar, ada usernya ada, kemudian yang kedua kalau dia aktif. Nah, kondisi else yang ini kalau dia misalkan passwordnya salah. Ya. Nah, ini kondisi untuk menyeleksi password nih. Ini kondisi kalau passwordnya salah, akan muncul pesan password salah. Kemudian kondisi else yang di bawah ini adalah kondisi dia aktif atau tidak. Nanti kalau misalkan masih belum aktif, maka akan muncul pesan user belum diaktifasi. Nah, yang terakhir, else yang terakhir ini adalah kondisi kalau misalkan usernya tidak ada. Nanti akan muncul pesan email tidak terdaftar. Semua di directnya ke home ya. Jadi mau dia benar, salah, atau belum aktivasi, semuanya di redirectnya ke home. Jadi ke halaman awal lagi di home-nya. Seperti itu. Tapi dengan pesan yang berbeda-beda. Jadi kalau dia benar, header akan berubah di situ. Kemudian kalau dia salah, passwordnya akan muncul pesan salah password, tapi tetap di halaman yang sama. Kemudian kalau misalkan dia belum diaktifasi juga muncul pesan belum diaktifasi dengan halaman yang sama. Begitupun dengan kondisi kalau email atau user tidak ditemukan. Seperti itu. Ini untuk
login ya, untuk loginnya ya. Kondisi untuk loginnya seperti ini. Nah, kemudian tadi kita kembali lagi ke modal bahwa setelah login adalah daftar. Di daftar ini dia mengirim nilai kemana? Ke member dan juga daftar. Controller member, fungsi daftar. Berarti berikutnya untuk membuat halaman daftar nanti adalah kita akan buat sebuah fungsi di dalam controller member dengan nama daftar. Oke, nah ini scriptnya sudah ada di modul. Kita akan coba ketik di sini sebuah fungsi ya di dalam sebuah problem member. Maaf ini hati-hati karena ini masih kurang tutup. Oke, misalkan di sini saya ketik sebuah fungsi dengan nama daftar ya. Oke, di daftar ini sistem akan melakukan validasi data. Nah, ini validasi data mungkin di web programming 2 itu sudah dijelaskan ya, jadi saya tidak akan terlalu detail menjelaskan apa sih form validation itu. Intinya seperti ini nanti. Dia akan divalidasi untuk memastikan data yang diisi adalah data yang benar. Jadi kita bisa atur di sini. Kalau kosong, ya required ini berarti kosong. Dibutuhkan ya, required dibutuhkan. Jadi nanti kalau misalkan tidak diisi, akan muncul pesan nama belum diisi. Begitupun dengan kondisi field yang lainnya, misalkan alamat harus required, kemudian email ya harus valid emailnya, terus nggak boleh kosong, kemudian harus unique. Jadi kalau nanti sudah pernah diisi nggak bisa, jadi cukup hanya bisa sekali saja. Kemudian yang berikutnya adalah password. Di sini password yang pertama karena ada dua kali input password. Ini password yang pertama dengan validasinya adalah harus diisi, kemudian minimal lengthnya adalah 3, nggak boleh di bawah 3, minimal 3. Kemudian match itu berarti nanti harus sama passwordnya. Dengan apa? Match password 2, berarti nanti akan harus sama dengan password 2. Password 2 kemudian belum dibuat, jadi di bawahnya di sini. Nih, yang ini adalah password 2 nanti. Password 2 kebalikannya nanti. Kebalikannya adalah ya match-nya ya harus dengan password 1. Jadi ini harus dengan password 2, ini dengan password 1. Itu aturan dari validasi yang dibuat di sini. Dan setelah itu kan akan disimpan tuh data-datanya yang tadi ya. Di sini dia menggunakan parsing data. Apa data-datanya? Di sini ada nama, ada alamat, ada email, ada image, password, role ID, is active, dan tanggal input. Ini semua adalah nama yang ada di field tabel dari user. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh salah nih, harus dicek nanti. Nah, ini nama ngambil dari pos nama, alamat juga ngambil dari alamat yang diinput, email ngambil dari email, kemudian image secara default dia akan kasih nama dari default.jpg karena di sini belum ada browse gambar ya, nanti kita bisa edit melalui menu profil aja. Kemudian password di sini dia menggunakan hash, jadi akan dienkripsi passwordnya. Role ID-nya secara otomatis adalah 2 sebagai member atau sebagai anggota. Is active otomatis 1, berarti nanti setelah dia login bisa langsung menggunakan email. Setelah dia daftar dia langsung bisa menggunakan email untuk login atau akun untuk login. Tanggal input diambil dari fungsi time. Seperti itu parsing datanya. Nanti parsing data ini dia akan ngirim ke dalam fungsi simpan data yang ada di model user. Apa di sini kita lihat ya, untuk modelnya, model user sudah dibuat sudah ya. Model user dengan fungsi simpan data. Ini dia di atas. Ini dia fungsi insert. Insert ke tabel user, datanya mana nih? String data ini berarti ngambil dari sini. Nah, ini yang dia akan diinput nantinya. Setelah itu dia akan memunculkan pesan di sini. Flash datanya adalah selamat, akun anggota Anda sudah dibuat.
Redirect ya, base URL berarti ke home ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita akan coba melakukan pendaftaran. Nah, ini saya kasih nama saya di Jakarta, emailnya supaya nggak sama ya, R2 ya. Nah, saya copy saja. Oke, coba simpan di sini. Oke, di sini selamat, akun anggota sudah dibuat. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian kita akan lakukan login di sini. Oke, misalnya sudah saya copy ya untuk emailnya, saya paste saja. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil untuk masuk ke dalam halaman member. Dengan ciri-ciri muncul di sini namanya, siapa akunnya, kemudian berubah menjadi logout. Tadi ada login, ada daftar, ini jadi logout, kemudian berubah jadi profil saya, kemudian booking bukunya juga muncul di sini. Seperti itu. Nah, sampai sini kita sudah berhasil. Kemudian berikutnya adalah cek lagi di modul biar terurut. Berikutnya adalah kita akan melakukan edit terhadap profil yang sudah kita buat atau yang sudah kita buat akunnya ya. Jadi kalau di sini ini profil saya. Di bawah nih di statusnya adalah dia akan mengakses member fungsi my profile. Dan ini kebetulan belum ada my profile karena kita belum buat. Nanti akan kita buat di sini. Nah, sebelumnya saya akan membuka file header di mana berisi tentang menu ya, supaya nanti dari mana sih itu my profile. Nah, dari sini ya. Di profil saya dia akan mengakses controller member kebetulan sudah kita buat. Kemudian fungsi my profile ini yang akan kita buat. Oke, kita akan membuat sebuah fungsi dengan nama my profile di dalam member. Nah, di sini aja. Oke, scriptnya seperti apa? Scriptnya seperti ini. Public function my profile. Oke, nanti kita akan ketik di sini di bawah ya. Oke, nah ini adalah script untuk my profilnya. Kita lihat di sini ada parsing data juga. Judul nanti akan muncul profil saya. Kemudian dia akan cek di sini, cek data sama ya, tadi menggunakan pencarian data dengan kriteria yang dicari adalah emailnya nanti. Kemudian akan ditampilkan nanti for each data, image, user, email, dan tanggal inputnya. Kemudian data-data ini, image, user, email, dan tanggal input ini akan dikirim ke dalam sini, view member index. Karena kalau header, modal, footer ini kan sudah ya, kita sudah buat dan sudah tidak kita bahas lagi, tapi nanti 4 data ini akan dikirim ke dalam view member index. Ya kan ya. Nah, di view kita lihat dulu view mana view di sini belum ada yang namanya folder member, belum ya. Maka kita akan membuat folder dengan nama member, new folder member. Oke. Nah, di member ini nanti akan kita buat sebuah file dengan nama index.php. Sesuai dengan kondisi di sini. Member, dalam folder member ada index. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Berarti berikutnya kita akan membuat sebuah fungsi index, bukan fungsi, membuat script view index. Nah, ini dia. Ya. Kita
sama semua file index dalam folder application view member yang tadi sudah kita praktekkan. Scriptnya adalah untuk menampilkan data member seperti ini. Oke, jadi nanti pada saat kita ketik di sini scriptnya, oke, ini sudah. Flash data ini biasanya dapat menampilkan pesan, nanti tergantung situasinya mau pesannya seperti apa. Kemudian kita akan menampilkan gambar di sini, gambar di mana gambar diambil dari assets, img, dan folder profile. Stringnya image di sini. Ini image, user, email, kemudian tanggal input ini ambil dari data sini ya. User, image, nama, email, tanggal input ya. Seperti itu. Kemudian nanti setelah muncul data-datanya di sini ada juga yang namanya button ya. Button namanya ubah profil, captionnya ubah profil, di mana fungsinya nanti adalah pada saat diklik dia akan mengakses control member dan juga fungsi ubah profil. Oke. Tapi ini nanti kita cek dulu apakah ini berhasil atau tidak untuk edit profilnya. Oke, ini sudah kita buat. Nanti kita cek terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita sudah berhasil ya menampilkan my profile, ada nama, email, member sejak kapan. Oke, ini sudah. Kemudian ini tombol ubah profil. Tombol ubah profil ini nanti dia akan menuju ke fungsi ubah profil. Nah, kebetulan kita belum buat di sini, jadi tidak ada. Nah, berarti berikutnya adalah kita akan membuat sebuah view sebenarnya ya. Karena setelah ini kan kita menentukan view. Tapi sebelum kita ke view, kita akan buat dulu fungsi ubah profil. Sesuai dengan kondisi deskripsi ini ya. Dia akan ke ubah profil terlebih dahulu, berarti fungsi ubah profil terlebih dahulu di dalam control member. Nah, di sini kita akan buat sebuah fungsi dengan nama ubah profil. Script kita bisa mengikuti yang ada di modul. Nah, ini oke. Silakan ketik. Jangan sampai salah, di bawahnya masih ada kurung kurabel itu untuk penutup kelas dari controllernya ya. Oke, kalau sudah diketik scriptnya, kita bisa lihat di sini ubah profil lumayan panjang karena ini sama fungsinya seperti kita nyimpen data. Nyimpen data sama seperti ini, kebetulan. Jadi agak lumayan panjang. Judul profil saya masih dengan pengecekan email juga sama. Kemudian pengiriman data pun sama nanti karena kita akan mengirim nilai-nilai yang akan kita edit. Image, nama, email, tanggal input ini diparsing dalam data. Kemudian validation, di sini yang divalidasi di sini hanya nama saja, namanya tidak boleh kosong. Kemudian if this form validation run false, kalau ternyata nanti validasi tidak berjalan, maka dia akan ke halaman ubah anggota juga. Ubah anggota ini yang belum kita buat nih. Ke halaman atau ke view ubah anggota. Akan mengirimkan data. Seperti itu. Else kalau misalkan datanya benar atau valid, nanti variabel nama dan email ini akan diambil dari pos nama dan email. Kemudian yang bisa diedit lagi adalah gambar nih. Kalau berdasarkan program ini, yang bisa diedit hanya dua sih sebenarnya ya, yaitu nama dan gambar. Karena untuk email itu sendiri sebenarnya kan sudah valid ya, sudah divalidasi dan unik, jadi kita buat emailnya tidak bisa diedit.
Tapi yang bisa di-edit hanya nama dan gambar saja. Nah, jika nanti gambarnya mau kita rubah atau ada gambar yang di-upload, nanti ini akan kita buat variabel upload image, file image name. Nah, ini aturan yang akan kita buat di sini untuk upload image-nya. Upload path-nya nanti dia akan dikirim ke dalam profil, aset img profil, jadi pastikan folder ini kita sudah punya. Kemudian tipe yang diizinkan adalah GIF, JPG, PNG, maksimal size-nya 3000 di sini. Max width-nya 1024, max height-nya 1000. Tapi usahakan sih yang kecil-kecil ya, karena ada beberapa kondisi yang tidak bisa nyimpan gambar karena kondisi gambar yang terlalu besar. Kemudian nanti file name-nya secara otomatis akan diberikan ditambah dengan waktu. Jadi ini memungkinkan nama filenya nanti tidak sesuai dengan apa yang kita input. Jadi sudah dikasih nama sendiri. Kemudian dia akan memanggil library untuk upload file atau gambar di sini. Kemudian jika nanti dilakukan penguploadan, maka nanti gambar yang lama akan di unlink. Jadi nanti tidak dilinkkan lagi untuk gambarnya. Kemudian nanti diganti dengan gambar yang baru. Maka di sini ada perintah set nih. Jadi kalau kita update kan ada tuh update nilai apa nih, set, ya kan? Setnya apa, nilai terbarunya. Ini juga gambarnya sama. This db set, nah ini gambar yang baru yang kita upload di sini. Else berarti kondisi kalau gambar tidak dirubah ya nggak ada di sini gambar yang di edit. Jadi hanya nama saja dan email. Seperti itu. Kemudian terakhir adalah this db set nama. Seperti yang dibilang tadi, set sebenarnya kan kita bisa banyak ya kalau di SQL ya. Set namanya apa, koma ya kan, kemudian emailnya apa dan lain-lain. Tapi kalau kondisi ini berarti hanya nama saja. Where berarti yang jadi kondisinya siapa nih yang dijadikan patokan, email. Kemudian di sini kan kita gunakan email ya untuk pencarian datanya. Update-nya siapa? Tabel user. Jadi pada saat di-update akan muncul pesan profil berhasil diubah. Dia akan didirect ke member, control member dan fungsi my profile. Seperti itu. Oke. Setelah ini langkah berikutnya adalah kita buat ubah anggota nih. Karena ini adalah view dari ubah atau edit profilnya. Jadi di dalam member, di dalam member, nah ini kita baru punya satu, kita buat lagi satu namanya ubah strip anggota .php. Oke, ini silakan cek scriptnya di modul. Nah ini dia ubah anggota. Oke, kita ketik. Oke, setelah selesai kita lihat di sini form open multipart. Ini karena kita menggunakan atau melibatkan gambar untuk formnya, jadi pakai multipart. Kemudian dia akan ke kontrol ubah profil, kontrol member, fungsi ubah profil tadi sudah kita buat, jadi ini tidak kita buat lagi. Email di sini, email tadi saya bilang dia buat emailnya itu read only, jadi tidak bisa diedit. Kemudian nama lengkap ini diambil dari user. Kemudian gambar ini tidak ada. Diambil dari gambar biasa di sini. Diambil dari gambarnya. Kemudian di sini yang berbeda untuk gambar adalah mana dia? Ini ya, menggunakan file. Nih, tipenya file. Jadi kita ngupload gambar seperti itu. Upload gambar di situ, kemudian ubah. Nah, pada saat diklik ubah nanti
dia akan ke ubah profil tadi. Oke, ini kita simpan, kita akan coba jalankan. Nah, muncul ya seperti ini ya. Ubah profilnya sudah muncul dengan judulnya atau emailnya tidak bisa diedit. Oke, saya akan coba rubah gambar. Oke, saya cari gambar yang kecil-kecil saja. Mana ya? Ini aja ya. Oke, sini saya pilih gambar, kemudian saya klik ubah. Oke, muncul pesan profil berhasil diubah. Ini berubah nih dia, seperti itu. Sampai sini kita sudah berhasil untuk melakukan pengeditan profil. Oke. Kemudian berikutnya adalah fungsi logout. Logout ini kita buat di dalam controller member juga, karena di script sini di header ya, di header kita ada juga yang namanya logout. Nah ini ya, logout, script logout di sini dia mengarah ke member dan fungsi logout. Jadi di member sini setelah kita buat edit, di sini kita akan buat sebuah fungsi dengan nama logout. Nah ini dia. Oke. Fungsinya apa? Di sini dia akan unset email, unset role ID. Jadi dihapus sama dia ya. Jadi kalau sebelumnya kita pakai set, maka kita menghilangkannya kita gunakan unset. Nanti setelah itu akan muncul pesan Anda telah logout. Dia akan kembali ke controller home. Jadi setelah ini diketik, kemudian kita coba jalankan scriptnya. Saya akan logout. Oke, Anda telah logout secara otomatis. Ini akan berubah kembali menjadi daftar dan login. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita akan lakukan pengeditan pustaka helper. Pustaka helper ini sebenarnya kita sudah pernah buat di web 1, di web 2 ya, di web 2. Kita tinggal edit aja di sini, di mana fungsi pustaka helper ini adalah untuk melakukan pengecekan nih. Pada saat kita mengakses sebuah URL, apakah kita sudah login atau belum. Gitu. Jadi kalau dia belum login, misalkan masuk ke halaman admin kan nggak boleh. Kita tahu nih URL-nya, terus kita mau masuk ke login, mau masuk ke halaman admin tanpa login, nanti dia akan cek. Nah, silakan pengedit helpernya ya. Jadi helper nih, di folder helper ada pustaka helper. Nah ini silakan lakukan pengeditan. Sini seperti yang ada di modul. Saya akan coba edit. Oke, nah ini dia. Cek login dan cek user ada dua. Jadi kalau kita masuk tiba-tiba tanpa login, dia akan muncul pesan seperti ini. Contoh, saya akan coba contohkan di sini. Misalkan saya mau ke halaman admin. Nah, akses ditolak, Anda belum login. Seperti itu. Dia akan mengarah ke autentifikasi sesuai dengan kondisi di sini. Kalau role ID-nya 1 dia ke autentifikasi. Seperti itu. Atau saya mau booking, walaupun sebenarnya kita belum bikin booking ya. Jadi ini saya tidak tahu. Memang belum bikin ya, jadi tidak muncul apa-apa, tapi kita bisa cek di halaman admin seperti itu tadi. Oke. Itu fungsi pustaka helper. Jadi untuk pertemuan 3 ini kita cukup membuat halaman daftar. Di sini menggunakan modal tadi, login juga menggunakan modal, kemudian edit profil. Seperti itu.
Nah, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua, kita semua. Mudah-mudahan pembelajaran bab 3 bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.